Indonesia ke-76. SMP Darul Madinah Madiun. Hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021. Siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pembacaan kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim.
عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga pembacaan kalam ilahi tadi dapat mencerah kalbu kita pada pagi hari ini. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan bisa melakukan upacara bendera memperingati proklamasi kemerdekaan yang ke-70. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, yang alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan upacara memperingati proklamasi kemerdekaan yang ke-70. Kalau mengingat proklamasi kemerdekaan, kita bisa merefleksi ke zaman-zaman dahulu, zaman-zaman pra-kemerdekaan. Pada saat itu, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu bagaimana para sejarawan, bagaimana para leluhur kita, bagaimana para pejuang-pejuang dahulu, bagaimana mereka mengorbankan fisiknya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan kebahagiaannya, mengorbankan seluruh apa-apa yang menjadi keinginan pribadinya demi untuk meraih sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang diimpi-impikan. Baik itu kemerdekaan dalam pribadi maupun kemerdekaan dalam bersosial. Ketika kita melihat sejarah, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau dari hutan, masuk ke hutan, keluar hutan, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dengan berjalan kaki, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal istirahat, bahkan sampai kepada kadang pada saat beliau itu sakit tetap berjuang demi untuk meraih sebuah kemerdekaan. Bagaimana Diponegoro, bagaimana Cut Nyak-Din, bagaimana Patimura, bagaimana seluruh para pejuang yang telah gugur mendahului kita. Mereka semuanya dengan semangat, mereka semuanya dengan antusias, mereka semuanya dengan serentak berjuang demi sebuah kemerdekaan. Itulah hal-hal yang patut kita contoh.
Itulah hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana mereka prihatin, bagaimana mereka tidak kenal lelah, bagaimana mereka tidak kenal yang namanya putus asa. Semuanya dilakukan demi untuk sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Karena kemerdekaan itu menjanjikan dengan sesuatu yang sangat membahagiakan. Kalau pada saat ada penjajahan, bagaimana Belanda 350 tahun dia menjajah. Membawa semua hasil bumi dari Indonesia dibawa ke negaranya. Bagaimana rakyat Indonesia ditekan, bahkan tidak berkutik sedikit pun agar mereka tertindas. Alhamdulillah, para pejuang-pejuang kita gigih, semangatnya luar biasa, yang menempuh perjuangan-perjuangan yang tidak sedikit nilainya, yang apabila kita koreksi, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Itulah hal-hal yang tugas dan sebuah harapan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Lantas, Alhamdulillah, kemudian Allah memberikan rahmatnya. Kemudian Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya Indonesia merdeka. Dan setelah merdeka, itu bukan terus berpangku tangan, itu bukan terus santai, tidak. Tapi justru dengan setelah merdeka, itu mengisi dengan hal-hal yang positif, mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pejuang. Mengisi sebuah kemerdekaan bukanlah sesuatu yang gampang. Ini harus dicermati, ini harus dihayati. Kalau seandainya kalian ini adalah seorang siswa, kalau kita mengambil nilai-nilai dari perjuangan para leluhur kita, itu tidak ada namanya mengenal lelah, tidak ada namanya putus asa, tidak ada namanya keluh kesah, itu tidak ada. Karena tidak akan berhasil seseorang atau tidak berhasil dari sebuah negara apabila dia tidak berjuang dengan keras, apabila dia tidak bekerja dengan luar biasa, dia tidak akan pernah mencapai sebuah apa yang diinginkan. Kalau kalian sekarang mengisi kemerdekaan ini dengan pendidikan, dengan kalian belajar, maka tanamkan kepada diri kalian, itu tidak ada namanya mengenal lelah. Tidak ada yang namanya putus asa. Tidak ada yang namanya capek. Karena hidup di dunia ini harus capek. Tidak ada hidup dunia yang tidak capek. Berjuang itu capek. Melawan hawa nafsu itu capek. Tapi di balik kecapean itu, Allah telah menjanjikan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang nanti akan kita petik pada saatnya nanti. Karena perlu kita garis bawahi bahasanya, kita hidup di dunia itu, dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah surga. Kita harus berjalan menuju ke sana. Jadi pada saat sekarang ini sudah merdeka selama 76 tahun, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan semaksimal mungkin. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk diri kita maupun untuk yang lainnya. Tinggalkan kata-kata malas. Tinggalkan kata-kata putus asa. Tinggalkan kata-kata menyerah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.
Kenapa sekarang kalian ini belajar dengan maksimal? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang telah dijalankan oleh company Belanda. Mungkin kalian masih kenal atau masih mendengar namanya Snoek Hurgronje. Snoek Hurgronje itu orang yang ahli Islam. Dia hafal Al-Quran, dia tahu syariat, tapi itu seorang misionaris. Dia mengetahui Islam bukan untuk dijalankan, tapi untuk menjegal Islam. Ketika di zaman penjajahan dahulu, yang mendapatkan sebuah pendidikan, yang boleh mengecam pendidikan, itu hanyalah anak-anak para pejabat. Kenapa demikian? Karena oleh Snoek Hurgronje, orang-orang rakyat biasa tidak boleh diberi pendidikan. Kenapa? Karena pada saat orang biasa diberi pendidikan, dia akan berontak. Karena apa? Karena diajar untuk berpikir. Sehingga salah satu penyebabnya kenapa Belanda sampai bercokol 350 tahun, itu karena ada sistem dari Snoek Hurgronje memperbodoh rakyat Indonesia. Tidak diberi pendidikan. Maka dari itu, sudah selayaknya kita belajar dari Snoek Hurgronje. Sekarang kita belajar secara maksimal. Kita belajar tanpa henti. Kita belajar dari Bowayan nanti sampai ke Liang Lahat. Tidak kecuali adalah kata belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Karena ke depan mungkin 10 atau 20 tahun lagi Indonesia ini dipegang oleh kalian. Bukan kami. Kami para ustadz dan ustazah itu mungkin sudah tidak layak 20 tahun ke depan memegang bangsa Indonesia. Nanti kalian insya Allah nanti ada yang memegang bangsa Indonesia ini dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Diingat, di pundak kalianlah bangsa Indonesia ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Di pundak kalianlah negara persatuan, negara NKRI ini nanti tetap berlanjut. Di pundak kalianlah negara ini nanti akan berjaya. Maka dari itu, khususnya untuk anak-anak sekalian, dalam amanah ini, pada intinya saya sampaikan, yang pertama, janganlah kalian merasa malas dalam belajar. Teruslah belajar, apapun resikonya. Teruslah kalian giat belajar. Jangan sampai putus asa. Jangan ada sampai rasa resah dan gelisah. Hilangkan itu semua. Karena ingatlah bahwasanya kebahagiaan kalian atau cita-cita kalian itu bisa tercapai dengan kalian belajar dengan keras, belajar dengan cerdas, belajar dengan maksimal, bukan sebaliknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Menyanyikan lagu 17 Agustus. Pemimpin barisan membubarkan barisannya.